Halotek, Preketek, Momotek, Tekotek, yang artinya halo Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya Ketokek, CEO S1 Rebahan Indonesia. Sebagai seorang pengangguran dan beban keluarga, di video kali ini saya akan merangkum sebuah film Thailand yang berjudul Baekman tahun 2018. Salah satu film yang saya suka karena menarik dan lucu. Berkisah tentang seorang tukang ojek yang punya impian untuk bekerja di sebuah bank, namun berkali-kali mengikuti tes hanya berakhir dengan kegagalan. Penasaran? Langsung saja untuk mempersingkat durasi karena habis ini saya disuruh Mae untuk beli kopi dan indomie di warungnya Mbak Tumbu. Seperti biasa, nyamankan posisi rebahan, pasang handsfree, selonjorkan kaki, selamat menonton dan inilah alur ceritanya. Berlatar di negara Thailand, film dibuka dengan seorang pemuda yang bernama Sakarin. Dia berprofesi sebagai tukang ojek. Di awal film, kita akan melihat Sakarin yang sedang membonceng dua orang wanita yang mana mereka adalah ibu dan nenek dari Sakarin. Dia mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi, menikung seperti Valentino Rossi, lalu menyalip mobil dengan penuh berani, dan dia menerobos rel kereta api. Flashback ke 1 bulan yang lalu, Sakarin pagi itu terlihat akan pergi bekerja. Dengan penampilan rapi, kemeja putih dan pakai dasi, rupanya Sakarin mengatakan kepada ibunya bahwa dia bekerja di sebuah bank swasta. Setelah sampai di pangkalan, dia mengganti seragamnya menjadi pakaian ala-ala tukang ojek. Haiครับผมบอก Ketika berada di pangkalan, dia melihat seorang perempuan cantik dengan kulit mulus dan rok mini di atas lutut. Wanita ini bernama Jai. Dia adalah wanita yang penuh prestasi di sekolahnya dulu. Sakarin rupanya pengagum rahasia Jai. Namun Sakarin tidak ingin Jai mengenalinya karena dia hanyalah seorang tukang ojek. Saat Jai memesan ojek, harusnya sekarang adalah giliran Sakarin yang menarik. Namun, dia sepertinya menghindari Jai agar tidak dikenali. Tapi karena itu adalah jatah Sakarin, maka mau tidak mau dia harus mengantar Jai. Sepertinya Jai mengetahui bahwa itu adalah Sakarin. Jai sendiri sebenarnya tidak masalah dengan pekerjaan teman masa sekolahnya itu. Hanya saja, Sakarin sudah terlanjur minder terhadap wanita karir idamannya. Sesampainya di bank tempat Jai bekerja, dia dihampiri seorang asisten manajer bank itu dan ternyata dia adalah pacarnya Jai yang bernama Samsul. Suatu pagi saat akan berangkat bekerja, di dalam kereta Sakarin bertemu dengan teman ayahnya yang bernama Pak Slamet, yang merupakan seorang mantan polisi. Hal itulah yang selama ini sebenarnya ditakutkan oleh Sakarin, jika ada anggota keluarganya yang tahu mengenai pekerjaan dia yang sebenarnya. Namun, hari itu Sakarin masih bisa mengatasi kecurigaan Lek Slamet. Luมาทำอะไรที่กรุงเทพอ่ะ Pada saat sedang mengantar penumpang, Sakarin juga malah ketemu dengan ibunya yang sedang mengantarkan barang. Namun beruntungnya, saat itu Sakarin berhasil menutup wajahnya sehingga tidak diketahui oleh ibunya. Ibu Sakarin memang menginginkan anaknya bekerja di sebuah bank, karena dulu ayah Sakarin adalah manajer bank di Thailand. Karena itulah, Sakarin sangat menginginkan bekerja di bank tersebut. Tapi penyamaran Sakarin dari keluarganya semakin hari semakin sulit untuk ditutupi. Suatu hari, dia bertemu dengan anak Lek Slamet yang bernama Anto. Hari itu, mereka sedikit terlibat insiden saat Sakarin sedang mengantarkan pesanannya. Anto adalah tipikal orang yang sedikit sok-sok jagoan gak jelas. Anto kemudian mengejar Sakarin. Beruntung saat itu Sakarin berhasil lolos karena polisi juga mengejar mereka. Namun ternyata, polisi itu malah menangkap Sakarin. Karena dia menduga jika Sakarin yang memukul satpam di bank yang tadi dia lalui sebelumnya. Meski dia sudah berusaha untuk menyelesaikannya, tapi si polisi tetap tidak percaya. Polisi itu mengatakan jika Sakarin bisa bebas asalkan dia harus membayar uang jaminan dulu. Saat itu dompet Sakarin malah tertinggal di rumahnya. Dia lalu menghubungi Jai untuk meminjam uang, dan Jai akhirnya datang ke sana untuk membantu Sakarin.
ไอ้10,000มัน กลางวันหรือกลางคืนอะ Sejak saat itu, hubungan mereka semakin dekat. Karena Sakarin sering menghubungi Jay dengan modus membahas soal uang yang dia pinjam, apalagi sekarang pacarnya Jay juga sedang bertengkar dengannya soal pekerjaan. Suatu malam, Jay menghubungi Sakarin dan memintanya untuk menemani dia ke suatu tempat. Esok harinya, Sakarin yang memang sudah berusaha untuk PDKT dengan Jay dengan senang hati menerima permintaan itu. Rupanya Jay mengajak Sakarin ke apartemen pacarnya. Karena ternyata Samsul sedang berselingkuh dengan salah satu bawahannya. Layaknya mbak-mbak yang sedang melabrak pelakor, Jay langsung menyeret si pelakor itu keluar kamar meski dia sedang tidak mengenakan pakaian apapun. Gila gak tuh? ยืนได้บนคันอยากออกอยากออกพบ กูว่าพวกผมว่าเรื่องนี้ Di dalam kamar, Jay akhirnya memutuskan si Samsul dengan sangat jahat. Jay yang baru saja putus cinta ini tentu saja dilanda kegalauan yang tiada tara karena pria yang dicintainya ternyata seekor buaya. Tapi beruntungnya, kesedihannya itu terobati dengan keberadaan Sakarin yang selalu ada setia di sisinya. Sakarin yang memang sudah lama menyukai Jay mulai berani melontarkan gombalan-gombalan manjanya setelah mengetahui Jay resmi menjadi seorang jomblo atau single. Sementara itu, Sakarin sendiri terus mendapatkan masalah dalam menyembunyikan identitasnya. Mulai dari ibunya yang meminta dia mengundang teman kerjanya ke rumah untuk makan bersama. Beruntung, teman satu pangkalannya yang bernama Rono dan Roni bersedia untuk membantunya. Tapi Lek Slamet sebenarnya merasa curiga jika temannya itu bukanlah pegawai bank. Suatu hari, teman mendiang ayahnya Sakarin yang merupakan presiden bank NBC mengundang ibunya untuk menghadiri acara yang diadakan bank tersebut. Ibu Sakarin diminta untuk menyanyi di acara itu oleh paman yang bernama Rahmat ini. Karena Sakarin mengaku kepada ibunya dia bekerja di bank itu. Mau tidak mau, Sakarin harus menghadiri acara itu juga meski sebagai tamu yang tidak diundang. Saat itulah Jay mengetahui jika Sakarin ada di acara itu dan langsung meminta penjelasan kepadanya. Di sana akhirnya Sakarin mengatakan jika dia terpaksa berbohong kepada ibunya. Karena dia tidak ingin membuat ibunya yang tercinta malu mempunyai anak seorang tukang ojek. Tapi Jay mengatakan akan lebih baik jika Sakarin jujur kepada ibunya. Karena bagaimanapun juga, dia tetap tidak mungkin berbohong terus-terusan kepada ibunya. Mengatakan itu tidaklah mudah yang dipikirkan oleh Jay. Karena dia satu-satunya laki-laki di keluarga itu, apalagi ayahnya dulu merupakan seorang pegawai bank. Tanpa disadari, pembicaraan mereka itu didengar oleh si Samsul yang merupakan keponakan dari Pak Rahmat. Dia berniat membongkar kebohongan Sakarin kepada ibunya saat itu juga. Tapi beruntungnya, Rono dan Roni menabrak si gendut ini yang membuat dia terjatuh dari tangga dan masuk rumah sakit. Sementara Jay yang awalnya marah kepada Samsul mulai berbaikan. Jay menemui Sakarin dengan senyum manisnya dan meminta Sakarin untuk menjadikan kebohongannya selama ini menjadi kenyataan. Saat itu, Bank NBC sedang membuka lowongan pekerjaan. Jay meminta Sakarin untuk ambil bagian dalam proses seleksi itu. Tapi Sakarin mengatakan semua itu hanya akan percuma. Karena selama ini, dia sudah 20 kali lebih mengikuti proses seleksi dari bank itu, tapi hasilnya selalu nihil. Namun karena permintaan itu dari Jay, itu membuat Sakarin luluh dan menjadi mengikuti tes tersebut. Seperti yang sudah diduga, Sakarin memang tidak lolos dan dia tidak kecewa dengan hasil itu. Sementara itu, si Samsul akhirnya sadar dan lidahnya masih seperti itu. Samsul akhirnya menemui ibu Sakarin dan berusaha untuk mengatakan kebohongan tersebut. Sakarin mendapatkan informasi dari temannya jika Samsul menemui ibunya dan dia bergegas pulang ke rumah. Saat sampai, semuanya sudah terlambat karena Samsul sudah memberitahu ibunya. Tapi entah apa penyebabnya, nenek Sakarin tiba-tiba saja sudah geletak di atas lantai. Sakarin dan ibunya lalu membawa sang nenek ke rumah sakit dan inilah momen kebut-kebutan yang tadi kita lihat di awal film. กำลังคำนวณเส้นทางแม่5 นาที ไอ้แจ๊ค ไปเร็วสิ Sesampainya di rumah sakit, Sakarin meminta maaf kepada ibunya karena telah berbohong.
Tapi ternyata selama ini ibu Sakarin sudah mengetahui mengenai pekerjaan anaknya itu. Jadi saat Sakarin bertemu dengan ibunya dulu, ternyata ibunya memang sengaja mengikuti Sakarin. Saat dia menyadari jika Sakarin bekerja keras untuk membanggakan ibunya dan berusaha melakukan yang terbaik bagi keluarganya. Ibu Sakarin mengatakan jika dia tidak malu dengan pekerjaan Sakarin sebagai tukang ojek. Dia hanya marah karena Sakarin telah berbohong tentang pekerjaannya itu. Akhirnya, mereka pun berpelukan dengan penuh kasih sayang dan nenek Sakarin akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Dalam perjalanan menuju rumah itu, Sakarin mendapatkan telepon dari HRD Bank NBC yang mengatakan jika mereka berencana untuk merekrut Sakarin. Karena saat ini mereka sedang kekurangan karyawan. Sakarin tentu saja kegirangan mendapatkan telepon itu karena mimpinya selama ini akhirnya terwujud. Dia kemudian berangkat kerja dengan penuh rasa semangat karena akan segera bertemu dengan Jay, apalagi mereka sekarang satu kantor. Tapi ternyata kekosongan posisi di bank itu karena Jay yang mengundurkan diri. Mengetahui hal itu, Sakarin langsung mencari Jay dan memarahinya karena dia menganggap Jay sengaja resign dengan tujuan memberikan posisi itu kepada Sakarin. คือถ้าเธออยากจะช่วยเราอะ ใครบอกว่าฉัน แล้วถ้างั้นเธอลาออกทำไมอะ เซฟโซนของฉัน Tapi Jay membantah tuduhan itu karena Jay sebenarnya ingin menjadi seorang pilot. Meski saat ini dia belum menjadi seorang pilot, tapi dia yakin suatu saat nanti pasti dia akan menggapai cita-citanya itu. Sakarin lalu mengajak Jay untuk pergi makan bersama dan mengatakan akan mentraktirnya sebelum pergi. Sekalian mengatakan perasaannya kepada Jay dan memintanya untuk menjadi kekasihnya. Jay saat itu tidak menjawab apa-apa karena dia hanya ingin makan dulu dan film pun selesai. หิวหมูกระทะ กินข้าวก่อน Pesannya bisa kita ambil dari film ini adalah kebohongan dengan tujuan baik sekalipun tidak akan dibenarkan karena suatu saat nanti kebohongan itu pasti akan terbongkar dan saat itu terjadi Anda yang merasa tersakiti saat semuanya terungkap. Itu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini untuk mengganti biaya kopi dan kuota ketika saya mengedit video ini. Saya Ketua Kek beserta seluruh jajaran tim S1 Rebahan yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.